kita berhimpun di hadapan Allah dalam perayaan bulan kebangsaan Gemit minggu kedua. Sebagai umat Tuhan, kita mengakui bahwa bangsa ini adalah anugerah Allah yang dipercayakan kepada kita untuk dipelihara dengan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Tuhan mengingatkan bahwa pemulihan bangsa berawal dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika umat berbalik kepada Allah dan hidup dalam kebenaran, Tuhan berkenan memulihkan kehidupan mereka. Dengan hati yang teduh dan jiwa yang bersyukur, mari berdiri dan memuliakan Tuhan bersama. Mari kita tunduk di hadirat-Nya untuk kita memohon pertolongan-Nya dalam ibadah kita saat ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, merdeka! 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 3 kali, bana suke 3 semua loya. Lagi 1 minggu kita sudah kembali merayakan hari kemerdekaan. Karena itu pekikan kemerdekaan harus tetap kita perdengarkan. Amin. Karena itu mari di minggu kedua bulan kebangsaan ini kita buka kitab Yunus pasal 3 ayat 10. Yunus pasal 3 ayat 10. Ini menjadi nats pembimbing bagi kita dalam ibadah saat ini. Yunus pasal 3 ayat 10. Kalau kita sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, mari kita sama-sama membacanya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu,
yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah memanggil setiap orang untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Pertobatan yang sejati bukan hanya penyesalan, tetapi pembaruan hidup yang menghadirkan kasih, keadilan, dan damai. Karena itu, marilah kita datang dengan rendah hati, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami datang membawa seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Namun sebelum itu Bapa, kami memohon pengampunan daripada Engkau Bapa. Mari Engkau mengampuni kami dari segala bentuk dosa-dosa kami Bapa. Baik itu dosa pikiran, perkataan maupun perbuatan yang menyakiti hati orang tua, anak-anak, dan juga orang-orang di sekitar kami Bapa. Mari Engkau mengampuni kami, kuduskan dan akan kami Bapa. Doni sembahyang kami Bapa, dengarkan sambut doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Gloria haleluya, amin. Di pagi hari yang teduh ini, setelah masing-masing kita sudah ada dalam ruang pengakuan dosa, maka saat ini sebagai salah seorang hamba daripada Yesus Kristus, saya memberitakan kepada Bapa Mama, saudara-saudaraku, bahwa kasih karunia Allah itu lebih besar daripada dosamu. Di dalam Yesus Kristus, Allah mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan percaya kepadanya, serta membaharui hidupnya untuk mengambil bagian dalam karya pendamaian dan pemulihan. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus, kita telah menerima anugerah pengampunan, dan kita dipanggil menjadi pembawa damai serta pemulihan bagi bangsa. Demikianlah berita anugerah Allah yang datang kepada kita pagi ini. Kita semua berkata, syukur kepada Allah. Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga harum hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari dengan hati yang penuh sukacita itu yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, saya ajak mari kita persiapkan Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai 8. Agar berdasarkan Mazmur ini kita berdiri dan kita memuliakan Tuhan secara berbalasan. Mazmur pasal 85 ayat 1 sampai 8. Kita akan memulainya di ayat yang kedua. Saya membaca bagian tulisan yang keluar dan Bap Mama membaca tulisan yang ke dalam. Rindu kepada kediaman. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Puji Tuhan, hai segenap umatnya. Puji Tuhan, hai segenap insannya, agungkanlah namanya selama-lamanya. Tuhanlah pelindungmu, Dialah
jiwamu, karena kasih-Nya kepada manusia, Dia menanggung seluruh dosa kita. Silakan duduk. Mari kita siap hati untuk ada dalam kebenaran firman Tuhan. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ini menjadi bagian perenungan firman Tuhan di minggu kedua bulan kebangsaan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk di hadapan Tuhan untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, kembali kami tunduk di hadapan-Mu pagi ini dan kami mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Lewat setiap tarikan nafas kami dan detak jantung, denyut nadi, bahkan juga Tuhan, dengan keberadaan kami pagi ini kami sungguh sadar Tuhan bahwa Tuhan ada bersama kami di bait-Mu saat ini. Karena itu dengan kehadiran kami rindu Tuhan untuk kami mengalami kasih Tuhan. Melalui pemberitaan firman Allah di pagi yang diberkati ini. Karena itu Tuhan kami mohon kuduskan hati kami, telinga kami dan seluruh hidup kami Bapa. Agar hati kami Tuhan bagaikan bejana yang siap untuk diisi dan dipenuhi dengan kebenaran sabda-Mu. Berkati Bapak Pendeta yang akan menjadi saluran berkat bagi kami pagi ini. Biar kasih karunia Tuhan menyertai hamba-Mu dalam pemberitaannya, agar firman Tuhan yang disampaikan memberkati kami Tuhan dan memulihkan setiap keberadaan kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup dan yang berkuasa atas kehidupan kami dan mengampuni segala kelemahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dijemput bangkit berdiri. Kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di bawah perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgah sananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Mama, saudara-saudaraku, di pagi hari ini setelah mendengarkan bacaan firman Tuhan, maka adalah lebih berbahagia bagi Bapak Mama yang setelah mendengarkan firman ini memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Bapak Mama, memang sekarang minggu kedua bulan Agustus dan kita sudah merayakan bulan kebangsaan. Tapi pagi hari ini keluarga besar SD Gemit Oebufu hadir di tengah kita, menggugah kita, dan karena itu Bapak Ibu Guru mempersiapkan satu lagu untuk dipersembahkan sebagai bagian dari mengisi liturgi, sementara nanti anak-anak mereka akan mempersembahkan satu pujian untuk dilelang dalam persekutuan kita pagi ini. Karena itu kepada Bapak Ibu Guru, kesempatan diberikan untuk memuliakan Tuhan. Silakan.
Terima kasih untuk pujian vokal group yang telah memberkati persekutuan kita. Jadi saya ralat sedikit, ini bukan guru-guru semua. Karena tadi Pak Beis saya lihat muncul di belakang. Nah, Pak Beis itu bukan guru itu ya kita bilang komite dari SD Gemit Waibufu. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Pertobatan yang sungguh membawa pemulihan bagi bangsa. Sekali lagi tema perenungan firman Tuhan pagi ini berkata pertobatan yang sungguh membawa pemulihan bagi bangsa. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, salam. Sekali lagi salam. Bagaimana suasana pagi ini, ada sukacita, amin. Berapa orang yang tadi malam baptis ulang di Gor Oepoe? Ya, tadi malam ada itu toh, Philip Mantova datang lagi. Jadi semoga pergi untuk menyegarkan iman, tapi tidak menyerahkan diri untuk diperdaya oleh berbagai macam ajaran. Amin. Itu yang saya mau ingin tegaskan, bahwa yang namanya ibadah-ibadah penyegaran iman, yang namanya kebaktian penyegaran iman, sebagai orang tua rohani saya meluaskan untuk silahkan ikut. Tapi selalu filter atau saring semua ajaran, untuk jangan sampai kita diperdaya oleh berbagai ajaran yang hari ini seperti jamur di musim penghujan. Bapak Mama, sesuai dengan tema kita pertobatan yang sungguh membawa pemulihan bagi bangsa, saya mau di antara kita yang merasa diri sebagai orang-orang berdosa, beri salam kepada orang kiri kananmu, bilang aku mengampunimu. Jangan lihat saya, lihat yang di sebelah. Tatap dia juga supaya betul-betul dia memberi pengampunan bagimu dan kamu diampuni. Yang ada di balkon, salam. Soalnya saya lihat tidak ada gerakan untuk sorong tangan ini. Mungkin karena kita tidak lihat mereka jadi. Apalagi yang di luar. Semoga yang di luar itu juga saling memberi salam untuk saling mengampuni. Karena tema kita hari ini tentang pertobatan. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, saya ingin mengawali khotbah pagi ini dengan sebuah pernyataan kecil. Tiada pengampunan tanpa pertobatan. Sekali lagi, tiada pengampunan tanpa pertobatan. Artinya bahwa memang Allah kita itu Allah pengasih, Allah pengampun. Tapi pengampunan Allah, pengasihan Allah hanya akan berlaku bagi orang-orang yang menyerahkan dirinya dalam pertobatan ketika menyadari diri bahwa dia sudah melakukan yang namanya perbuatan dosa. Dan Bapak Mama saudara-saudaraku, yang namanya pertobatan atas dosa sesungguhnya diawali dengan kesadaran diri, dengan penyesalan diri, dengan sungguh-sungguh insaf bahwa sesuatu atau banyak hal yang selama ini telah dilakukannya ternyata menyakiti hati perasaan sesamanya, dan layaknya dia harus menyadari bahwa ketika dia menyakiti hati sesamanya, itu juga sama dengan dia menyakiti hati Tuhan Allahnya. Amin. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, setiap mereka yang merasa diri telah melakukan sebuah perbuatan dosa, dan ketika disadarkan oleh orang yang ada di sekitarnya, ketika dia ditegur bahwa hati sesamanya telah tersakiti oleh kata-katanya, oleh sikap tingkah lakunya,
oleh pikiran-pikirannya, maka di saat dia menerima teguran itu, harus muncul kesadaran, oh betsu salah, oh betsu berdosa. Dan ketika muncul kesadaran itu, harus ada penyesalan diri. Dan dalam penyesalan diri itu, dia memiliki niat hati yang sungguh untuk berani pergi kepada saudaranya yang sudah tersakiti itu, untuk meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh berjanji pada dirinya, kepada orang yang tersakiti, bahwa mulai saat ini dia tidak lagi mengulangi perbuatan salahnya itu. Karena Bapak Mama, saudara-saudaraku, tadi malam ketika saya cari tahu dalam kamus Alkitab, ternyata kamus Alkitab itu mendefinisikan dosa dengan begini. Dosa adalah segala tindakan, pikiran, perkataan yang meleset dari sasaran atau gagal mencapai standar dan kehendak Allah. Dosa itu dia dari bahasa aslinya hamartia, bahasa Ibrani yang artinya meleset dari sasaran. Itu artinya bahwa di hadapan Tuhan itu ada ukuran, ada standar-standar kehendak Allah yang menjadi patokan yang harus dilakukan oleh setiap manusia terhadap dirinya, terhadap sesamanya. Dan karena itu ketika dia sedikit saja melenceng alias meleset dari sasaran, maka segala sesuatu yang menyimpang itu namanya dosa. Dan Bapak Mama, Alkitab itu tidak memakai ukuran atau standar terhadap yang namanya dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa sedang, tidak ada dosa besar. Ya dosa, dosa. Dan Bapak Mama tahu bahwa dalam Roma pasal 6 ayat 23, itu di sana dikatakan bahwa upah dosa itu maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah memiliki atau sudah diberikan standar kehendak Allah yang harus diberlakukan dalam kehidupanmu sebagai umat pilihan Tuhan, jangan pernah kompromi terhadap dosa. Kok ini hanya dosa kecil saja. Kok bertanya omong saja. Kok ini hanya bohong sedikit saja. Di saat kita sejenak kompromi terhadap dosa, maka dosa itu seumpama sekumpulan orang yang datang mengitari kehidupan kita, yang siap untuk membujuk kita, yang siap untuk menggoda kita dan menjatuhkan kita. Bahkan bukan saja jatuh di permukaan, tapi dia akan menarik kita untuk memasukkan kita dalam kubangan dosa, dalam lumpur dosa. Dan semakin hari kita semakin hilang di dalam kubangan dosa. Karena peribahasa bilang begini, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Kesalahan kecil yang selalu saja terus dilakukan akan melegalkan segala hal yang adalah perbuatan dosa. Dan kalau kotong sudah dinina bobokan oleh dosa, kita telah dijatuhkan oleh dosa, maka godaan untuk terus melakukan kesalahan, untuk terus melakukan perbuatan dosa akan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang di Niniwe. Bapak Mama, Niniwe ini adalah sebuah kota besar. Dia ibu kota dari kerajaan Asyur.
Dalam bacaan kita tadi ini bilang bahwa menggambarkan kota itu sebagai kota yang sangat mengagumkan. Dia punya luas itu kurang lebih 70-an kilo. Dan karena itu dalam bacaan kita tadi itu menggambarkan bilang bahwa kalau kotong mau keliling itu kota itu 3 hari perjalanan jauhnya. Bayangkanlah bahwa kota itu sama ke Jakarta karena dia ibu kota kerajaan. Dan pada waktu itu Bapak Mama saudara-saudaraku, kerajaan Asyur itu adalah kerajaan yang mengalami kedijayaan. Dia mampu untuk mengalahkan sejumlah kerajaan-kerajaan sekitar. Dan karena itu sebagai kerajaan yang berkuasa atas kerajaan-kerajaan kecil, orang-orang di Niniwe semakin hari menyombongkan diri, angkuh, tidak lagi menganggap orang lain sebagai sesamanya. Memang Bapak Mama saudara-saudaraku, dalam Alkitab atau dalam kitab Yunus ini itu tidak diceritakan tentang apa dosa orang Asyur sehingga siap untuk dihukum oleh Allah. Tetapi dalam penelusuran, dalam tafsiran terhadap kitab Yunus ini, Bapak Mama saudara-saudaraku, itu di sana dikatakan bahwa orang-orang di kota Niniwe ini seringkali memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan tindakan yang keji dan bengis. Terhadap setiap tawanan perang yang digiring memasuki kota Niniwe, mereka tidak segan-segan untuk menyiksa mereka, untuk menganiaya mereka. Bahkan terkadang kepala para tawanan itu dipenggal dan kepala-kepala mereka itu ditancapkan pada tembok-tembok kota Niniwe untuk menjadi tontonan khalayak ramai. Bahkan tidak ketinggalan Bapak Mama saudara-saudaraku, perempuan-perempuan yang juga diangkut ke dalam pembuangan dalam kota Niniwe diperlakukan secara keji. Mereka yang sementara hamil atau sementara mengandung itu perut mereka digorok. Dan janin atau bayi yang ada dalam perut mereka itu dipakai sebagai persembahan korban terhadap dewa sembahan orang-orang Niniwe. Memang kalau kau teliti dalam kitab Yunus ini hanya pasal 4 ayat yang ke-11 itu yang berkata bahwa dosa mereka itu seumpama tangan kanan tidak lagi kenal tangan kiri. Itu artinya bahwa sama-sama tangan, tapi sama-sama tidak saling mengenal. Memang sama-sama manusia. Tetapi terhadap yang namanya sesama manusia itu tidak diperlakukan layaknya diri mereka sendiri. Dan karena itu berbagai macam tindakan dan perbuatan keji, bengis sekalipun itu dilakukan tanpa malu-malu, tanpa takut-takut oleh orang-orang Niniwe terhadap sesamanya yang adalah tawanan perang itu. Bapak Mama, memang Tuhan Allah tadi saya bilang itu adalah Tuhan yang panjang sabar, penuh kasih setia dan rahmat. Tapi Allah yang kita sembah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat panjang sabar itu juga ada batasnya. Dan karena itu ketika Allah menyaksikan perbuatan bengis dan keji dari orang-orang yang ada dalam kota Niniwe, Allah kemudian berkehendak untuk mengambil Yunus, untuk memakai Yunus sebagai orang pilihannya untuk segera masuk ke dalam kota itu, untuk menegur segala kejahatan mereka yang menurut Tuhan Allah, kejahatan mereka itu sudah luar biasa dan sampai di hadiratnya.
Tapi Bapak Mama saudara-saudaraku, dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 itu, rupanya menurut tafsiran, rupanya yang pertama adalah bahwa Yunus itu juga sudah tidak suka dengan orang Niniwe. Karena memang mereka bukan umat pilihan Tuhan. Mereka bangsa kafir. Dan karena itu sebenarnya kalau kau baca di pasal yang keempat dan seterusnya itu, sebenarnya dia mau supaya orang-orang Niniwe itu hukum dong sudah. Tapi juga yang kedua, Bapak Mama saudara-saudara, mungkin ada ketakutan tersendiri dari Yunus ketika untuk pertama kalinya Tuhan Allah panggil dia untuk memakai dia sebagai alat untuk pergi dan menegur perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang di Niniwe. Karena itu jalan keluarnya, Yunus bukan menerima panggilan itu untuk pergi, tapi dia melarikan diri ke Tarsis. Justru dalam pelariannya itu Bapak Mama saudara-saudaraku, ia berjumpa dengan Allah, tapi dalam perjumpaan dengan Allah itu terjadi dalam perut ikan. Oleh karena kapal yang ditumpangi Yunus dari Yafo itu menuju ke Tarsis itu di tengah samudra, dia mengalami serangan angin tofan dan gelombang dan nyaris tenggelam. Dan waktu itu oleh para awak kapal itu ditemukan bahwa Yunus adalah penyebab dari semuanya itu. Sehingga akhirnya keputusan mereka dan atas permintaan Yunus, dia dibuang ke dalam laut. Justru di dalam laut itulah Tuhan Allah menyelamatkan dia dengan memasukkan Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Dan justru dalam perut ikan itulah Yunus sadar diri bahwa sebenarnya dia ini Tuhan Allah mau pakai dia, tetapi kenapa dia lari untuk menyelamatkan diri? Bahwa Tuhan Allah mengasihi semua orang sama seperti Tuhan Allah mengasihi Yunus. Bahkan terhadap orang-orang yang di luar umat pilihan Allah pun Allah turut mengasihi mereka, layaknya orang-orang di kota Niniwe. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, dalam bacaan kita tadi itu dia bilang begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kalau yang pertama itu Yunus bangun lari, maka sikap Yunus terhadap panggilan Allah yang kedua ini, ketika Tuhan Allah bilang bangun dan pergilah ke Niniwe. Perkataan yang sama itu juga diucapkan oleh Tuhan Allah pada pasal 1 ayat 1. Dia bilang bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadanya. Dan ayat 3 bilang, bersiaplah Yunus, dan dia pergi ke Niniwe. Bapak Mama saudara-saudaraku, seringkali mungkin kita lari dari panggilan Allah. Padahal Allah punya niat dan punya rencana dalam kehidupan kita. Bukan saja untuk menyelamatkan kita, tapi mungkin saja melalui kita Tuhan Allah mau pakai kita untuk keselamatan itu juga berlaku bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika kita berikhtiar untuk melarikan diri dari panggilan Allah, kita tidak bisa bersembunyi di hadiratnya. Mata Tuhan selalu menjangkau kita. Ketika kita hendak lari dari hadapannya, dia akan menjangkau kita. Dan dengan berbagai cara dia akan menemukan kita, mengarahkan kita untuk kembali ke dalam panggilannya. Bapak Mama, ketemu semua ini masing-masing itu hidup dalam panggilan misi Allah. Sebagai pegawai negeri, sebagai guru, sebagai anggota TNI Polri, sebagai sopir, sebagai kondektur, sebagai tukang ojek. Kotong harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan itu kotong sementara bergerak dalam panggilan Allah. Dan karena itu ketika dibalik panggilan-panggilan kita masing-masing dalam kapasitas diri kita itu, sadarlah bahwa dalam tanggung jawab kita sebagai seorang ASN, Tuhan memiliki maksud dan rencana bagi kita ketika kita ada di kantor sana.
Bahkan ketika kita ada di atas sepeda motor kita sebagai tukang ojek pun, Tuhan sementara merancangkan maksud dan kehendaknya bagi kita. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, ketika panggilan yang kedua itu, Yunus kemudian menjawabnya, bersiap lalu pergi. Bapak Mama, mungkin di antara kita pagi hari ini ada yang merasa kecewa dan putus asa terhadap kehidupannya. Karena hari-hari hidupnya sudah dipenuhi, dilumuri oleh perbuatan dosa. Dia putus asa mau pergi kemana lagi. Dia kecewa terhadap dirinya sendiri. Tapi kita tidak bisa melarikan jauh dari hadapan Tuhan. Dia Allah yang tetap mengasihi kita. Sekalipun dosa kita itu sangat luar biasa. Sama seperti orang-orang Niniwe yang dosa mereka itu sudah sangat besar. Sudah sangat berat. Dan dalam bacaan kita itu sudah naik di hadirat Allah. Tapi ingat, Tuhan Allah selalu memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang hari ini menyadari diri telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Dan karena itu dalam kesempatan yang kedua itu, pergunakanlah kesempatan itu untuk menyesali diri. Untuk insaf terhadap perkataanmu yang kotor, terhadap sikap tingkah lakumu yang telah menyakiti hati sesamamu. Dan berniatlah sungguh-sungguh untuk bertobat dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang penuh dosa itu. Orang Niniwe yang bengis, yang keji itu saja Bapak Mama, yang juga hidup dalam penyembahan berhala, yang bukan umat Tuhan. Tapi ketika Yunus masuk ke dalam kota itu, dan Yunus bilang begini, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bapak Mama, kenapa 40 hari? Yang pertama oleh karena memang kota itu perjalanannya 3 hari lamanya. Karena itu Yunus harus pergi ke segala penjuru. Saya baca tadi malam itu kalau ke sekarang itu Niniwe itu yang ada di Irak bagian utara. Dan karena itu panggilan yang harus dilakukan oleh Yunus adalah pergi mengelilingi kota itu. Menyerukan tentang hukuman Allah yang tidak lama lagi akan berlaku bagi orang-orang Niniwe. Saya tadi malam baca ini saya membayangkan peristiwa kota Sodom dan Gomora. Bapak Mama kalau pulang kau baca tentang rancangan Tuhan Allah untuk membinasakan 2 kota itu. Bukankah melalui Abraham melakukan tawar-menawar dengan Allah. Untuk kalau bisa keselamatan itu juga berlaku bagi kota Sodom dan Gomora. Tetapi bahwa ketika dalam proses tawar-menawar ada antara Allah dengan Abraham itu Allah tidak lagi menemukan orang benar dalam kota itu. Hanya ada Nuh dan keluarganya. Maka akhirnya Tuhan Allah panggil untuk keluar. Dan terhadap kota itu akhirnya dimusnahkan. Sebenarnya kisah yang sama akan terjadi di kota Niniwe. Tapi yang berbeda antara Sodom dan Lot dan istrinya. Itu yang diselamatkan dari dalam kota Sodom dan Gomora. Mereka dibinasakan. Yang kemudian ketika lari belakang dan Lot pu istri menoleh ke belakang, dia ingat dia punya kekayaan harta duniawi. Akhirnya dia jadi tiang garam. Tapi Niniwe berbeda dengan kota Sodom dan Gomora. Ketika mendengarkan tentang penghukuman Allah yang akan terjadi bagi mereka dengan kota mereka itu ditunggang balikan. Alkitab tadi dalam bacaan itu dia bilang mereka langsung percaya kepada Allah. Dan mereka punya rasa percaya kepada Allah terhadap hukuman yang akan mereka alami itu. Mereka wujudkan dengan penyesalan diri.
Mereka wujudkan dengan menginsafi segala dosa dan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dan itu terjadi dan berlaku bagi anak kecil sampai dengan orang dewasa. Mereka mulai melakukan puasa. Mereka mulai mengenakan kain kabung. Mereka menangis. Menangis terhadap dosa dan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Saya membayangkan tadi malam itu Bapak Mama saudara-saudaraku sama seperti seorang anak kecil yang melakukan kesalahan. Dan terhadap anak kecil yang salah itu seorang ayah sementara memegang rotan yang siap untuk diayunkan untuk menghukum anak ini yang sementara berbuat kesalahan itu. Tapi hati orang tua mana yang tega tetap menghukum anaknya ketika anaknya yang sudah menyadari dirinya bersalah, dia datang memeluk kaki ayahnya, dia menangis terseduh-seduh, dia berjanji di bawah kaki ayahnya untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang di Niniwe. Bahkan raja sekalipun, dalam bacaan kita bilang raja kota Niniwe mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh rakyatnya. Dia pun segera turun dari singgasana. Dia tidak mempertahankan status dan jabatannya. Karena dia juga sadar bahwa selama ini kebijakan yang diambil, itu yang dilakukan oleh rakyatnya dengan melakukan perbuatan bengis dan keji terhadap setiap tawanan. Karena itu dia turun dari tahtanya, dia menanggalkan jubah kebesarannya, dia mengenakan kain kabung, dia duduk di atas abu. Bapak Mama berpuasa, memakai kain kabung, duduk di atas abu, itu adalah praktek-praktek penyesalan terhadap diri, terhadap dosa yang sudah dilakukan, yang dilakukan oleh orang-orang di dunia kuno pada waktu itu. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, pertobatan itu bukan hanya berlaku bagi manusia. Karena raja kota Niniwe itu memaklumkan maklumat bahwa bukan saja manusia, tetapi segala jenis ternak itu juga harus berpuasa untuk benar-benar menggugah hati Allah. Supaya dalam bacaan kita tadi, jangan-jangan Tuhan Allah kemudian melihat itu semua, dia kemudian membatalkan hukuman yang hendak dinyatakan kepada mereka. Bapak Mama, Allah selalu melihat kehidupan kita. Allah tahu setiap mereka yang sadar akan perbuatan dosanya. Allah lihat mereka yang sungguh-sungguh insaf terhadap perbuatan dosanya. Dan karena itu berniat sungguh-sungguh untuk membaharui kehidupannya, untuk bertobat tidak lagi mengulangi kesalahan. Dan karena itu sujud di hadirat Tuhan untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan setiap mereka yang sungguh-sungguh datang dalam penyesalan dan tangisan, hati Allah kita, hati yang kudus itu tetap menaruh belas kasihan, tetap memberi kesempatan yang kedua. Dan karena itu pintu pertobatan selalu terbuka bagi mereka yang berniat sungguh-sungguh untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan setiap mereka itu akan diajak masuk dalam pintu pertobatan itu. Dan kalau dia sungguh-sungguh bertobat, maka hidupnya akan sungguh-sungguh dipulihkan. Tadi malam saya cari tahu tentang kata berpuasa itu, dia bilang begini. Kalau Bapak Mama suka omong kosong, belajarlah untuk puasa terhadap yang namanya omong kosong hari ini. Berjanji pada dirimu bahwa hari ini saya puasa, tidak lagi tipu orang lain, tidak lagi bohong pada orang lain. Kalau hari ini Bapak Mama berhasil untuk puasa terhadap yang namanya berbohong itu, besok lakukan lagi puasa untuk tidak lagi melakukan kebohongan. Kalau kotong sungguh-sungguh berniat untuk melawan dosa, melawan kedagingan kita, maka bukan saja 1-2 hari,
Kita akan mampu memasuki 1 minggu untuk berpuasa tidak melakukan kebohongan. Kita akan mampu memasuki 1 bulan untuk berpuasa tidak melakukan kebohongan. Bahkan kita bisa masuk 1 tahun untuk berpuasa tidak melakukan kebohongan. Itu yang namanya insaf. Itu yang namanya menyesal. Kalau suka omong orang punama, usaha berpuasa untuk tidak lagi omong orang punama. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kalau itu kita sudah berani lawan, maka kita akan membiasakan diri kita untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Nah, amin na pulang buat. Jangan dengar ju pulang masih putar balik. Dengar ju pulang masih omong orang punama. Nah. Pokoknya dosa apa saja. Yang namanya perbuatan yang menyakiti hati sesamamu itu namanya dosa. Dosa itu muncul melalui kata-kata kita. Dosa itu muncul melalui perbuatan kita. Dosa itu pertama-tama lahir dari pikiran kita untuk melakukan kejahatan. Itu namanya dosa. Belajarlah untuk berkabung. Bapak Mama, saya lihat orang Timur itu. Orang Timur, ini ngomong tentang perkabungan. Dompung istri kalau mati, atau dompung suami kalau mati, suami yang ditinggalkan atau istri yang ditinggalkan, dia akan tutup kepala, tutup muka, sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh menyesal. Tidak merawat istrinya, tidak sungguh-sungguh merawat suaminya, akhirnya Tuhan mengambil dia kembali. Bahkan dalam tradisi orang Timur, itu selama 40 hari dia berkabung. Tanda bahwa dia sungguh-sungguh menyesal terhadap dirinya yang bersalah itu. Dan karena itu kotong juga harus memiliki tekad yang sama. Untuk berkabung terhadap perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Supaya betul-betul hidup kita ini dipulihkan. Karena Bapak Mama, tantangan kehidupan dalam rumah tangga keluarga, tantangan yang kita alami dalam dunia usaha dan kerja kita, bukankah itu karena dosa? Memang ada kalanya kita tidak berdosa dalam tanda petik, mungkin menurut ukuran kita. Tapi kalau memang tantangan dan pergumulan itu masih saja datang, itu karena Tuhan Allah mau memurnikan iman kita, mau meneguhkan iman kita kepada Dia. Karena itu bertanyalah pada dirimu saat ini. Apakah hidup saya ini adalah hidup dalam tanda perkabungan, hidup dalam tanda berpuasa? Untuk kemudian menggugah hati Allah. Karena Allah yang telah merancangkan hukuman kepada saya, karena Dia sudah murka terhadap saya. Saya tadi malam baca itu, dia bilang begini, murka Allah itu dalam bahasa aslinya itu dia jijik. Dia seperti mau muntah. Itu artinya perbuatan keji itu sudah muak di hadirat Tuhan. Dan karena itu mendatangkan murka Allah bahwa hukuman harus dijatuhkan. Dan benar Bapak Mama, orang Niniwe itu benar-benar mampu untuk menggugah hati Allah dengan perbuatan pertobatan, dengan perkabungan, dengan puasanya mereka. Dan karena itu Tuhan Allah menyesal terhadap rancangan hukuman yang hendak menunggang balikan kota Niniwe. Karena itu dalam tanda petik, dia kemudian tidak lagi menghukum bangsa Asyur atau orang-orang Niniwe. Makanya dia bilang, kotompu hidup ini ada dalam rancangan kemurahan Tuhan. Karena itu untuk merasakan kemurahan Allah, berlakulah sesuai dengan koridor atau dengan tatanan aturan-aturan Tuhan yang sudah kita terima melalui firman Tuhan. Melakukan itu semua, maka mungkin bisa saja hidupmu hari ini belum dipulihkan. Bisa saja hari ini kita belum sungguh-sungguh merasakan kemurahan Allah. Tapi itu bukan hambatan untuk kemudian terus berbuat baik, untuk menyenangkan hati Allah. Dalam semangat kebangsaan, segala situasi yang saat ini dihadapi oleh negeri kita ini,
Sebenarnya harus ada seruan pertobatan massal yang harus dilakukan oleh anak-anak di negeri ini. Sebagai seorang ASN, ketika sampai di kantor sana, bekerjalah sesuai dengan tupoksimu, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang sudah diberikan kepadamu. Jangan meleset dari sasaran yang Tuhan Allah sudah tetapkan. Sebagai anggota TNI dan Polri, lakukanlah tugas pengabdianmu sesuai dengan koridor yang sudah Tuhan Allah tetapkan. Jangan menyimpan, jangan meleset dari sasaran, karena itu dosa. Sedikit saja menyimpan, itu sudah dosa. Dan kalau membiasakan diri, tadi Bet bilang, peribahasa itu bilang, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Dan hidupmu akan ditutupi seperti bukit yang menutupimu, dan hidupmu tetap ada dalam kubangan dosa. Mari kita pulang. Belajarlah untuk sadar diri, untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang membuahkan dosa. Mulai untuk puasa dari segala perbuatan yang selama ini menduka citakan hati Allah yang menyakiti sesama. Karena pertobatan yang sungguh bukan saja memulihkan dirimu, tapi bangsamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari saya jemput kita berdiri untuk setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dan hidup yang kekal. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sembahan yang telah kita siapkan kepada Tuhan di dalam persembahan syukur. Jemaat Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan hikmat yang Tuhan anugerahkan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepadanya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Apalah arti
sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang rindu beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami boleh memberikan persembahan, kami mohon kiranya Bapa terus memberkati apa yang kami bawa. Biarlah menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Ajarlah kami untuk terus
memberi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan kami, cerminan hidupku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Anak-anak SD Gemit tetap berdiri. Coba lihat ke sana, jangan lihat saya, lihat ke sana. Nah, Bapak Mama semua, ini adik-adikmu dalam tanda petik. Hari ini mereka datang ke sini oleh karena mereka tahu bahwa di sini ada kakak-kakak mereka yang adalah alumni SD Gemit Oebufu. Mereka datang dengan pergumulan untuk menyelesaikan lapangan futsal mereka. Mereka datang menggugah kakak-kakak mereka ini untuk menaruh hati bagi penyelesaian pengerjaan plafon SD Gemit Oebufu yang rusak. Karena itu sebagai kakak-kakak yang sudah berhasil, mari kita taruh hati. Mereka akan melakukan sebuah pujian. Tangguk dijalankan. Kalau ada yang tidak bawa uang saat ini, besok lusa mau bawa pasir 1 red pun pintu pagar sekolah terbuka. Mau bawa paving block 10 biji pun pintu sekolah terbuka. Keputusan sidang klasis Kota Kupang Timur kemarin itu memberikan tanggung jawab kepada 2 gereja, Maranatha dan Benyamin, untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sana. Minggu ini mereka di sini, minggu depan mereka di Benyamin. Selamat untuk tergugah, selamat memberi, Tuhan memberkati. Silahkan menyanyi.
Belum. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujian. Tuhan terus memberkati masa depan anak-anak sekalian. Mari kita mengikuti pembacaan pernyataan dari seorang kekasih kita yang berniat sungguh untuk berpindah dari keyakinan denominasi Kristen tertentu untuk bergabung dalam persekutuan Gemit Maranatha Waibovo.
Shalom. Izinkan saya untuk membacakan surat pernyataan saya. Surat pernyataan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Iksan Juan Tumeluk, tempat tanggal lahir Panamamen 29 Januari 1995. Jenis kelamin laki-laki. Alamat RT 017 RW 007 Desa Pugdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Asal gereja denominasi GBI Philadelphia Pomata Rote Tengah. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tanpa dipaksakan atau dibujuk oleh siapapun juga dan bersedia melepaskan diri dari gereja atau denominasi GBI Philadelphia Pomata Rote Tengah dan selanjutnya masuk menjadi anggota Gereja Mesihi Injili di Timur di Jemaat Maranatha Oebufu, Rayon Pelayanan 13, bersedia mengikuti segala bentuk pelayanan berdasarkan peraturan dalam Gereja Mesihi Injili di Timur. Demikian pernyataan kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya. Kupang 9 Agustus 2026 yang membuat pernyataan bermaterai 10.000 atas nama Iksan Juan Tumeluk, Koordinator Rayon, Penatua Yanse Haryati Kyo Ematan, mengatui Ketua Majelis Jemaat Maranatha Oebufu, Pendeta Yusuf Nakmoha MTH. Sekian pernyataan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini di depan jemaat Minggu 9 Agustus 2026 pada kebaktian pertama, saya atas nama jemaat, yaitu saya sebagai sekretaris, menerima pernyataan Saudara Iksan Juan Tumeluk untuk bergabung bersama dengan kita di Jemaat Maranatha Oebufu, khususnya di Rayon 13. Kami menerima pernyataan bergabungnya saudara ini dan selanjutnya akan dilakukan satu kegiatan untuk melanjutkan apa yang menjadi keinginan daripada saudara membacakan surat pernyataan ini. Mari kita memberi tepuk tangan. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Sekian. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita menaikkan doa syafaat kita di hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur kami kepadamu Bapa, karena Engkau Tuhan yang memelihara kami. Betapapun sering kami lalai untuk melakukan kehendak-Mu, dengan melakukan segala sesuatu yang adalah dosa. Tetapi Engkau Tuhan yang selalu membuka tangan untuk menyambut kami yang menyesali segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Dan dalam niat kami yang sungguh untuk bertobat, Engkau membaharui kami. Engkau menguduskan diri kami, dan kami menjadi orang-orang yang telah dipulihkan. Kebenaran firman-Mu hari ini sungguh meneguhkan kami
untuk terus berjalan dalam karya keselamatan-Mu. Firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menegur kami, untuk kami sadar terhadap salah dan dosa yang telah kami lakukan. Biarlah dalam diri kami timbul kesadaran, timbul penyesalan untuk datang kepadamu, memohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Dan selanjutnya Tuhan hadir dalam kekuatan Roh-Mu, supaya dalam diri kami ini Roh Kudus terus bekerja menginsafi kami untuk hidup dalam kekudusan. Terima kasih untuk 1 minggu yang telah kami lalui, dan kami tetap berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih untuk banyak hal yang telah kami alami. Ada banyak sukacita dan kebahagiaan yang kami alami, seperti ulang tahun kelahiran dari 85 anak-anak Tuhan. Seperti ulang tahun pernikahan kudus dari 22 pasangan rumah tangga keluarga. Hari ini di hadirat-Mu kami bersyukur untuk semua sukacita kebahagiaan yang kami alami. Bahkan di antaranya kami turut bersyukur dan bersukacita bersama dengan Mama Riana Lewanak yang pada tanggal 8 Agustus Tuhan perkenankan ia merayakan ulang tahunnya yang ke-48. Di antaranya pula kami bersyukur bersama anak Nesha Teva yang boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-8. Ada sukacita dan bahagia bersama dengan keluarga PAUD, karena hari ini genap 40 hari Tuhan menghadirkan sukacita dan bahagia dengan kehadiran anak Julian Alvaro PAUD. Biarlah semua bentuk sukacita dan bahagia ini Tuhan sempurnakan dengan terus merancangkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidup yang penuh damai sejahtera dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Bersama dengan keluarga Tsu Malelak, bersama dengan keluarga Sukardi Takait, kami berduka bersama-sama dengan mereka. Oleh karena Tuhan berkenan untuk mengambil kembali orang-orang terkasih mereka yang sama-sama pada hari ini jam 12 siang jenazah akan dikuburkan. Berilah penghiburan dan kekuatan sejati bagi mereka agar mereka tidak larut dalam suasana duka, tapi selepas penguburan kekasih-kekasih mereka itu, mereka segera bangkit, menanggalkan kain kabung mereka, menatap hari-hari depan yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Bersama dengan keluarga besar SD Gemit Oebufu, hari ini mereka mempersembahkan puji-pujian sebagai alumni, sebagai jemaat. Hari ini kami telah menaruh persembahan kasih untuk mendukung segala pembangunan fasilitas pada SD Gemit Oebufu. Tuhan memberkati segala persembahan kasih kami. Biarlah kehidupan yang akan kami masuki di minggu yang baru ini, ketika kami kembali ke dalam rumah tangga keluarga kami, Tuhan berkati. Ketika kami hadir lagi di tempat usaha dan pekerjaan kami, dimanapun kami berada, apapun usaha dan kerja kami itu, Tuhan hadir untuk terus menopang kami, memberkati semuanya. Sebagai anak-anak yang akan kembali ke ruang-ruang kelas, ke ruang-ruang kuliah, Tuhan sertai anak-anak kami. Biarlah semua yang mereka dapati hari ini menjadi bekal bagi masa depan mereka. Terima kasih Bapa.
Kami menaikkan segala syukur kami secara diam-diam dari tempat duduk kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang terpuruk oleh berbagai macam kesulitan. Biarlah dalam diri kami sebagai anak-anak bangsa, kami sungguh-sungguh berniat untuk bertobat dan hidup di jalan Tuhan, supaya dengannya bangsa kami segera dipulihkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita dengarkan warta pelayanan hari ini. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pendeta Amelia Reta Siokain akan melayani bersama Majelis Rayon 7, 13, dan 15 dalam ibadah hari ulang tahun ke-140 Jemaat Maranatha pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 10 pagi dalam rangka pertukaran pelayan teritori 3, Klasis Kota Kupang Timur. Maka ibadah Minggu 16 Agustus akan dilayani oleh ibadah pertama, Pendeta Mari Dima Ide Riwu dari Jemaat Bethesda Maulava. Ibadah kedua, Pendeta Sepi Hawu dari Jemaat Bet-El Maulava. Ibadah ketiga, Pendeta Emeritus Tobias Manafe dari Jemaat Lahai Roi Tova. Ibadah keempat, Pendeta Emeritus E. Manu Nale dari Jemaat Lahai Roi Tova. Pendeta Yusuf memimpin ibadah di Jemaat Benyamin Oebufu pukul 7 pagi. Pendeta Amelia memimpin ibadah di Jemaat Bethesda Maulava pukul 7 pagi. Pendeta Flora memimpin ibadah di Jemaat Bethesda Maulava pukul 5 sore. Pendeta Vivi memimpin ibadah di Jemaat Tiberias TDM pukul 5 sore. Pendeta Emeritus Soleman Uliloni memimpin ibadah di Jemaat Kaisarea pukul 5 sore. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 16 Agustus adalah ibadah pertama, Rayon 1, 3, dan 12. Ibadah kedua, Rayon 6, 9, dan 21. Ibadah ketiga, Rayon 8, 14, dan 16. Ibadah keempat, Rayon 2, 19, dan 22. Dalam rangka mendukung pelaksanaan ibadah penyegaran iman, Klasis Kota Kupang Timur pada tanggal 17 dan 18 September 2026, maka Timpel IP K3T memohon dukungan partisipasi jemaat melalui lelang lagu pada kebaktian pertama dan kedua, Minggu 16 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian dan dukungan. PPA Maranatha menyelenggarakan pertandingan futsal antar pos sekolah minggu pada hari Selasa 11 Agustus hingga Kamis 13 Agustus pukul 4 sore hingga selesai. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan memberikan dukungan. PPA Maranatha mengundang para pelatih atau pengajar dari setiap pos yang mendaftar untuk menghadiri technical meeting pada hari Minggu 9 Agustus pukul 4 sore di Aula PPA Maranatha. Jadilah bagian dari pameran arsip pemuda Titik Balik. Kami membuka kesempatan bagi pemuda yang ingin melayani sebagai talent puisi, divisi produksi dan instalasi, divisi keamanan. Informasi pendaftaran akan diumumkan melalui Instagram Pemara Official dan grup-grup pemuda wilayah. UPP dan pengurus pasutri akan menyelenggarakan nikah massal pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 10 pagi dipimpin oleh Pendeta Amelia. Penggembalaan bagi calon pasangan nikah massal pada hari Jumat 14 Agustus 2026 pukul 10 pagi di gereja. Percakapan pranikah bagi ketujuh calon nikah massal dilaksanakan mulai hari Senin hingga Kamis, tanggal 10 hingga 13 Agustus 2025, pukul 5 sore di gereja. Berikut ini adalah nama calon pasangan nikah massal. Saudara Paskalis Charles Naklui dengan Febriana Saa di Rayon 6, Saudara Yudas Yohanes Sabu dengan Sriati Atmalai di Rayon 11, Saudara Rido Bastian Besi dengan Yunita Victoria Pandi di Rayon 18,
Saudara Simon Petrus Nenometa dengan Yemima Apriliani Lakapu di Rayon 22, Saudara Roland Adi Otemusu dengan Novianti di Rayon 22, Saudara Wilhelmus Sekser Rasimuis Lamanepa dengan Sofia Yosinta Tainaes di Rayon 10, dan Saudara Aldi Agripa Sayuni dengan Saudari Yunita Lada di Rayon 17. Pengurus kaum bapa dan pendeta pendamping akan melaksanakan perkunjungan di Rayon 20 pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 7 malam bertempat di rumah Bapak Christoffel Toh. Kami mengundang kaum bapa Rayon 20 untuk hadir dalam ibadah. Majelis Klasis Kota Kupang Timur mengundang kaum bapa teritori 3 seklasis Kota Kupang Timur untuk hadir dalam ibadah kaum bapa pada hari Senin, 10 Agustus 2026, pukul 6 sore di Jemaat Lahai Roi Tofah. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya mendiang Bapak Trianus Tsu di Rayon 7 pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Penguburan pada hari Minggu, 9 Agustus 2026, pukul 12 siang. Mendiang Oma Sumiati di Rayon 5 pada hari Jumat 7 Agustus 2026, penguburan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 11 siang. Badan Pendidikan membuka pendaftaran katekisasi pranikah pada 3 hingga 9 Agustus 2026. Pertemuan perdana bagi para peserta akan berlangsung pada Selasa, 11 Agustus 2026, pukul 10 pagi di gereja. Gereja melayani baptisan kudus bulan Agustus pada Minggu 23 Agustus. Jemaat dapat mendaftar hingga Kamis 20 Agustus dan mengikuti pengembalaan orang tua dan saksi pada Sabtu 22 Agustus pukul 10 pagi. Kegiatan Sabtu Bersih pada tanggal 15 Agustus 2026 dikoordinir oleh Jemaat Rayon 7. Sesuai keputusan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 8 Agustus 2026, untuk menunjang rencana kegiatan pembangunan tahap 3 Pastori 4 yang membutuhkan dana kurang lebih 580 juta rupiah, maka panitia akan membagikan kartu sumbangan tetap kepada kepala keluarga di jemaat melalui koordinator rayon dengan besaran minimal 50.000 per kakak setiap bulan sejak bulan Agustus hingga bulan Desember 2026 dan kupon berhadiah dengan harga 10.000 per kupon yang akan diserahkan ke seluruh koordinator rayon dengan besaran minimal 1 blok atau 100 kupon untuk diuangkan. Dengan adanya sumbangan pemerintah 100 staf besi beton ukuran 16 mili akan dijual oleh panitia yang merupakan sisa penggunaannya untuk pembangunan jembatan di tanah gereja. Untuk itu, bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi panitia pembangunan. Dari panitia pembangunan Pastori 4 telah disetorkan ke kas jemaat pada Sabtu 8 Agustus 2026 dengan rincian sisa dana pembangunan Rp6.377.000, sisa penjualan semen tidak layak Rp1.000.000, dan sisa upah kerja Rp675.000. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 2 Agustus mencapai total 1.913 jemaat, terdiri dari 701 jemaat laki-laki dan 1.212 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa persembahan duka dari keluarga Pakuleo di Rayon 17 berupa 1 lembar selimut motif rote dan uang tunai Rp500.000. Persembahan di rekening Flobamora Rp565.000. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 1 hingga 7 Agustus mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp109.921.800. Pengeluaran Rp101.528.600. Saldo akhir Rp95.393.200. Penerimaan untuk pembangunan
Rp4.834.339. Pengeluaran Rp16.968. Saldo akhir pembangunan Rp45.313.324. Sekian warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, dari hasil lelang yang sudah kita kumpulkan bersama berjumlah Rp2.961.000. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian kita. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan saya jemput jemaat Tuhan berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan berkat. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam semangat bulan kebangsaan Gemit, marilah kita pergi sebagai umat yang telah diperbaharui oleh kasih karunia Allah. Hiduplah dalam pertobatan yang sejati, hiduplah dalam kasih, tegakkan keadilan, peliharalah persaudaraan, dan jadilah saksi Kristus yang menghadirkan damai serta pemulihan bagi bangsa. Ayat 1 dari PKJ nomor 258, kita puji Tuhan. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau ingin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seru. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Di pertolongan kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Pulanglah saudara-saudaraku dengan sukacita. Jalanilah hidupmu di minggu yang baru dan teruslah hidup dalam berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, silahkan duduk mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri sambil berjabat tangan kita menyanyikan lagu Kasih Allah Sampai Maranatha.